Hai semua, selamat datang di kelas ketiga di kelas strategi testing dan evaluasi. Nah, beranjak dari minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang marketing return on investment atau yang kita sebut ROI dan return on advertising spending atau yang kita biasa sebut ROAS. Pada kesempatan ini, kalian akan belajar mengenai 3 topik besar, tapi penjelasannya akan sesederhana mungkin kok. Yang pertama, definisi dan implementasi dari ROI dan ROAS itu sendiri. Kedua, implikasi sama kerangka kerjanya tuh kayak apa, kapan kita pakai ROI dan ROAS. Yang ketiga, cara ukur ROI dan ROAS. Langsung mulai aja ke definisi dan implementasi. Definition of ROI. ROI itu sendiri adalah primary marketing measurement. Itu measurement atau pengukuran yang paling utama di dunia marketing dan periklanan. Kenapa? Karena dia membantu para marketers untuk ngerti sebenarnya in a long run atau long term kita profit atau enggak sih, bisnisnya profit atau enggak, marketing activity-nya bikin company ini profit atau enggak. Nah, yang kedua, secara esensial, pengukuran ROI itu mengukur hal-hal yang terkait tentang advertising dan promosi gitu. Jadi seberapa banyak effort kita untuk advertising, seberapa banyak effort kita untuk promosi, kalau membawa kontribusi yang baik atau penjualan yang baik kepada company, nah kita perlu ukur seberapa baik kontribusinya gitu. Apakah masih bisa ditingkatkan? Apakah ini masih kurang efektif atau enggak? Nah, yang ketiga, untuk tim marketers, biasanya ROI yang kurang dari 100% itu nggak bagus, karena berarti company-nya nggak profit, atau marketing activity-nya nggak berkontribusi baik untuk penjualan atau untuk bisnis company itu. Tapi ROI yang lebih dari 100% artinya investasi kalian itu baik, investasi kalian itu menghasilkan. Nah, kalau kita ambil contoh, kebanyakan perusahaan dengan produk-produk premium biasanya tuh punya ROI minimal 4 kali lipat. Misalnya kalau kalian ngeluarin uang buat advertising, bisa terus kalian juga kasih promosi, misal promosi itu adalah diskon 50% atau buy one get one atau buy one get two misalnya. Itu promosi kita sebutnya. Untuk perusahaan premium biasa paling enggak minimal 4 kali ROI atau 400%. Tapi kalau perusahaan mainstream kayak misalnya let's say Indofood gitu ya, perusahaan Indofood itu yang jual barang-barang mainstream, contohnya Indomie. Indomie kan makanan instan sejuta umat mainstream. Nah, dia pasti akan aim higher ROI gitu. Mereka bisa sampai di atas 8 kali lipat ROI. Nah, makanya berapa banyak atau berapa benchmark ROI yang kalian akan capai itu biasa based on industri di mana kalian nanti bekerja. Bedanya apa sih sama ROAS? ROAS itu return of ad spend. Dari namanya aja itu ada artinya kontribusi dari iklan yang kita beli. So, ROAS help you determine the efficiency of your advertising campaigns by calculating the amount of money of your business earn for each cent it's spent on advertising. It's only about advertising. Jadi kalau misalnya kalian lagi iklan, terus kalian hitung revenue yang datang dari iklan itu namanya ROAS. Tapi kalau misalnya ada promo buy one get one, kalian masukin cost-nya atau ongkos promosinya di situ, itu namanya kalian lagi ngitung ROI. Jadi ROAS itu bener-bener pure cuman ngitungin iklan doang. Not even modal dari produk itu sendiri. Biasanya kalau kalian jualan sesuatu, pasti ada modal dari barang jualan itu dong. Itu tuh nggak masuk ke dalam perhitungan di ROAS ini. Baik lagi, karena ROAS cuma ngitungin advertisement spend. Nah, kenapa ada pengukuran ini? Karena ROAS itu akan digunakan untuk better understanding on short-term goal dan ROAS test taktik. Dia nggak bisa memproyeksi bisnis ini profit atau enggak di jangka panjangnya. Tapi dia lebih bisa memproyeksi komunikasi ini kalau kita iklankan bisa memberikan kontribusi yang baik gak sih buat penjualan kita gitu. Kalau emang dia baik, itu adalah salah satu indikasi. Indikasi berarti komunikasinya benar, produknya benar, produk relevansinya benar, berarti nanti akan dijual dan bisa laku dan akan berujung ke ROI yang bagus gitu.
Jadi it's a long snowball calculation sih sebenarnya kalau dari ROAS. Tapi dia bisa jadi indikasi kedepannya akan kalian bergerak di direction yang benar atau enggak. So therefore we said that ROAS test tactic is not for long-term profitability justification. Nah, ada lagi nih, kalau misalnya ROAS, kita nggak bisa ngitung ROAS sendiri, karena dia nggak bisa measure profitability company, gitu. Makanya ada yang namanya break-even ROAS. Break-even itu sendiri artinya seri lah, ROAS-nya seri. Jadi kalau misalnya kalian spending 100.000, at very least, kalian dapat 100.000 juga, gitu. Itu namanya break-even. Nah, apa sih break-even ROAS itu? Di ROAS, dan kenapa dia ada ya? Di ROAS doesn't always show how cost effective you are. Karena baik lagi, tadi nggak ada cost atau modal dari produk yang masuk ke dalam perhitungan. There's still product or service cost. So, the ROAS calculation often is not enough to assess if you earn any money. Misalnya ternyata kalian jualan produk, terus kalian beriklan 100.000 nih, terus kalian dapat 150.000 gitu. Nah, dari 150.000 pendapatan yang kalian dapat, ternyata modal kalian itu 50.000. Berarti kan 150.000 itu udah dikurangin ongkos iklan 100.000, ongkos modal produknya 50.000. Habis dong, nggak cuan gitu kan. Nah, makanya ada perhitungan definition break-even ROAS ini untuk mengkalkulasi sebenarnya kalian tuh nanti profit atau enggak. Nah, makanya kita harus be mindful. A business can have a huge ROAS, but the real calculation will show that advertising campaigns didn't pay off. Ada beberapa company yang cuman measure ROAS-nya, tapi dia nggak ngitungin bigger picture ROI-nya. Dia terlena dengan ROAS yang gede gitu. Ada misalnya contohnya gini, dia punya produk, terus dia jor-joran promosi buy one get one, buy one get one, buy one get one. Udah buy one get one, dia juga boosting di iklan gitu. Revenue-nya datang nih banyak gitu. Tapi dia cuma ngitung ongkos iklannya, dia nggak ngitung ongkos promosi buy one get one. Ada modal produk yang dikeluarkan gitu. Nah, ROAS-nya bagus, tapi kan ada harga modal produk yang harus kita bayar. Nah, nanti at the end of the day, ketika kita ngitung ROI, ternyata nggak profit. Itu mengelabui si marketers dengan angka ROAS yang besar. Therefore, kita harus punya penghitungan break-even ROAS. Nanti kita akan bahas rumusnya kayak gimana. Nah, implikasi dan kerangka kerja ROI dan ROAS. Sebenarnya kalau kerangka kerjanya adalah ketika kalian tahu investment kalian berapa, terus kalian tahu pendapatan kalian berapa, kalian bisa ngitung ROI atau ROAS-nya nih. Tapi banyak marketers yang nggak tahu challenge ketika menghitung ROI atau ROAS. ROI sama ROAS itu dihitung berdasarkan medium apa yang kita pakai ketika melakukan campaign komunikasi. Contohnya yang pertama adalah direct marketing. Medium challenge. Direct mail atau telemarketing and other forms are the most measurable media listed here. Direct can have a synergistic effect, especially for pharma, telecom, and financial service. Makanya measurability-nya tuh 5. Artinya apa? Misalnya kalian tuh kerja di company telco, misalnya kalian kerja di Telkomsel deh. Telkomsel itu kan biasa selalu punya newsletter yang dikirimin ke para pelanggannya nih. Nah, dari setiap newsletter yang kalian kirimkan, kalian bisa tracking berapa banyak orang yang buka, berapa orang yang jadi beli produk kalian yang lain dari newsletter itu, atau berapa banyak orang yang malah jadi ganti provider misalnya. Makanya kita bisa bilang measurability-nya tuh 5, karena gampang banget untuk di-track efek dari aktivitas yang kita lakukan. Kita jadi bisa ngitung ROI dan ROS-nya dengan lebih mudah. Begitu juga dengan sales promotion, internet dan digital. TV ads juga bisa dibilang mudah untuk di-measure. Kenapa? Mungkin kita nggak bisa nge-measure itu seberapa banyak exact person yang nonton iklan kita. Tapi
kita bisa ngelihat langsung proyeksinya di sales trend biasanya. Misalnya ketika kalian pasang advertising, boosting gitu selama 1 bulan, terus nanti kalian akan lihat report penjualan, kalian akan ngelihat akan ada perubahan tren. Kalau misalnya trennya itu naik, berarti TV ads kalian itu berhasil atau membuat produk itu menjadi lebih laku ya kan. Makanya bisa di-measure dengan mudah, makanya measurability-nya tuh 4,5. Tapi kalau misalnya trennya tetap datar, berarti TV ads kalian gak berhasil. Dan karena TV ads itu menjangkau daerah yang luas, makanya impact-nya itu gede, langsung kelihatan di penjualan. Therefore, we said that measurability-nya itu 4,5 gitu. Begitu juga dengan print, karena print itu jangkauannya luas, biasanya bisa ngasih dan diharapkan bisa ngasih impact yang gede ke volume penjualan, biasanya kayak gitu. Nah, gimana sih kalau misalnya medium-medium yang measurability-nya tuh sulit? Nih, kita langsung ngomongin ke misalnya di sini video games deh. Video games itu termasuk yang measurability-nya bahkan nggak bisa di-justify. Kenapa? Kalau misalnya sebuah produk placement atau beriklan, berinvestasi di video game. Contohnya di sini adalah Puma. Puma itu pernah berinvestasi di video game. Jadi ada suatu hari ada aplikasi video game yang ngehit banget di US kalau nggak salah. Namanya tuh True Crimes. Nah, karakter utama di True Crimes ini adalah si Nick Kang ini. Si Puma ngesponsorin True Crimes ini dan Nick Kang karakternya itu dengan sepatu Puma. Jadi kita nggak bisa nge-track kenapa, karena yang main video games bisa aja 100.000 orang. Tapi kita nggak bisa tahu nih berapa orang yang udah pakai, terus misalnya 50.000 orangnya tuh pakai Puma di karakter mereka. Tapi kita nggak tahu nih dari 50.000 orang yang main, berapa yang akhirnya bener-bener beli produk Puma gitu. Makanya measurability-nya itu jadi susah banget untuk di-tracking. Begitu juga dengan product placement. Product placement itu there are companies that measure quality of placement as well as the quantity of exposure. Seperti TV advertising, tapi product placement biasanya ditaruh lebih subtle di sinetron, misalnya di FTV. Nah, kita bisa lihat nih ada 1 juta orang nonton FTV. Nah, tapi kita nggak tahu berapa banyak orang yang paying attention ke produk kita dan akhirnya beli. Therefore, we said that product placement itu is averagely hard to measure. Makanya kita bilang measurability-nya poinnya 3. 1 itu paling susah, 5 paling gampang, 3 in the middle. Nah, kalau kita ngomongin satu yang paling challenging untuk ngitung ROI atau ROS itu apa sih? Itu adalah guerrilla marketing. Guerrilla marketing sometimes kita bisa sebut seperti PR stunt. Kita bikin sebuah show atau exhibition atau sesuatu activity yang mengenerate PR value news yang tinggi gitu. Contohnya misalnya kita bikin stand di Monas misalnya gitu, bikin acara Car Free Day di Monas dadakan yang ada pantomimnya misalnya kayak gitu. Itu guerrilla marketing bisa disebut gitu juga. It's hard to measure if the variable you're using is sales. Kita nggak tahu berapa orang yang ngelihat guerrilla marketing, terus dia abis ngelihat dia nge-share misalnya ke orang lain, terus kita nggak bisa nge-track berapa banyak orang yang ngelihat guerrilla marketing itu dan akhirnya beli atau convert menjadi user produk kita. So we said that it's very hard to measure. Measurability-nya 1 gitu. Karena guerrilla marketing itu juga kita nggak bisa deploy di tempat yang nggak semasif ketika kita bikin TV advertising, nggak sespesifik dan setargeted kalau kita bikin direct marketing. Guerrilla marketing itu bener-bener kayak event gitu. Jadi it's very hard to measure berapa banyak orang yang dari ngelihat event itu akhirnya beli jadi user kita. How to measure ROI and ROAS? Nah, balik lagi, kalau calculate something itu pasti ada rumusnya. Kalau ROI, tadi kan bedanya sama ROAS adalah ROI itu memasukkan cost advertising dan cost promotion dalam perhitungan.
Kalau ROAS cuman advertisement. Nah, makanya di ROI ini yang kita masukin adalah net profit dibagi investment dikali 100%. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalnya kalian jualan produk snack misalnya. Snack itu harga modalnya 20.000 gitu. Terus kalian jual dengan harga 50.000 misalnya. Terus untuk mendapatkan satu penjualan itu kalian beriklan 20.000. Berarti kan modal kalian 20.000 tambah 20.000, jadi 40.000 modal kalian. Net profitnya adalah 10.000. Nah, 10.000 dibagi investment kalian tadi 20.000 kali 100%. Berarti kan cuma 50%. Berarti ROI kalian gak bagus karena dengan kalian kalian harus spend kayak 1 rupiah untuk bisa ngedapetin 0,5 rupiah. Jadi rugi gitu. Itu ROI, memasukkan modal dari produknya, promosi produknya seberapa banyak, terus advertisement-nya atau marketing cost-nya berapa banyak, terus dihitung net profit-nya. Yang kedua, ROAS atau ROAS, itu bedanya adalah dia di sini cuma ngitung revenue yang dihasilkan dari advertisement yang kita jalankan. Jadi misalnya kalian jalanin atau beli spot TV 1 juta nih. Terus dari 1 juta spot TV itu kalian dapat 3 juta salesnya. Regardless berapapun modal harga produknya, kalian put aside, nggak hitung, kalian cuma hitung 3 juta revenue yang kalian dapat dibagi 1 juta advertising spend. Berarti kan 3 tuh ya. Kali 100%. Berarti ROAS kalian 300%. Atau kalau yang gampangnya di sini ada example yang tertulis. Misalnya kita spend 1 juta di Facebook Ads dan dapat 2 juta dari hasil Facebook Ads itu. Berarti ROAS-nya itu 2 juta dibagi 1 juta dikali 100%, sama dengan 200%. Cara baca hasil ini gimana? Berarti ROAS 200% itu good result karena lebih dari 100 kan. Dan artinya setiap kali kalian nge-spend 1 perak di advertisement atau di FB Ads ini, kalian bisa dapat revenue 2 kali lipat atau 2 perak in return. Gitu. Kan seperti yang tadi dijelaskan, ROAS yang bagus belum tentu profit kan, belum tentu profitability-nya bagus. Makanya kita perlu ada break-even ROAS. Apa sih rumusnya break-even ROAS? Break-even ROAS-nya itu 1 dibagi profit margin dikali 100%. Contohnya gimana? Contohnya gini, misalkan kalian tadi jualan snack kalian harganya 25.000. Dari harga itu, modal snacknya itu 20.000. Berarti kan kalau 25 kurang 20.000, berarti untung kalian, cuan kalian tuh 5.000 dong. 5.000 ini yang kita sebut profit margin. Simple calculation show that the profit margin is 20%. 20% dari mana? 20% dari penjualan, 20% dari 25.000 gitu. Makanya kita ngitungnya adalah si profit margin ini harus dalam bentuk persen ya, karena nanti hasilnya akan ada persentase juga. Break even ROAS itu berarti 1 dibagi 20% kali 100%. Dalam case ini resultnya itu 500%. Bacanya gimana? In other words, a company has to receive 5% atau ini harusnya IDR. Sebuah perusahaan mesti menerima 5 perak revenue dari setiap 1 perak yang di-spend untuk bisa memastikan company itu untung. Jadi ketika dia beli spot Facebook 1 perak, kalau revenue-nya itu nggak nyampe 5, berarti mereka rugi. Kalau revenue-nya itu di atas 5, mereka baru untung. Itu namanya break-even point. Break-even-nya adalah setiap 1 perak yang dikeluarkan harus ngehasilin 5 perak yang kita dapat. Atau contoh lainnya, dari setiap penjualan 1.000 harus dapat 5.000 gitu. Itu baru break-even, baru
baru kalian seri lah, nggak rugi, nggak untung. Nah, kan kita maunya untung nih, makanya setiap kali kita nge-spend 1.000, kalau bisa dapatnya 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 gitu. Karena kalau cuma dapatnya 2.000, 3.000, 4.000, itu rugi gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan break-even ROAS. Sekarang, challenge buat teman-teman yang akan kita nanti bahas bareng-bareng ya di kelas atau pada saat diskusi. I expect you guys have an argument and opinion so we can have a fruitful discussion. Case study-nya di sini gini. A CEO of a FMCG company comes to head of marketing saying, "Hi, we need to increase sales next month by 5%. As the head of marketing, what calculation would you use for answering the challenge?" Kalian bikin skenario apapun boleh, approach apapun yang kalian tawarkan boleh. Kalian mau pakai perhitungan ROI supaya bisa ngejawab ini, atau kalian mau pakai ROAS selalu break even ROAS selalu ROI, atau mau bikin break even ROAS doang juga boleh. Any approach can do actually. Sebenarnya ini namanya marketing itu selalu sebuah art. Jadi marketing itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. It depends on your approach. So please try to think about it. Jangan takut salah, jangan nyamain jawaban sama teman-teman ya. So I'll see you and your argument at the discussion class. Bye bye.